Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 7 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hidup ini dan menyertai hingga saat ini kita memasuki hari baru. Di tengah berbagai kesibukan, pergumulan, dan harapan kita yang kita bawa pagi ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar seruan umat-Nya. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya, dan tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Mari menyiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk menyatu dalam renungan pagi. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita adalah dari Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kembali mempertemukan kami di pagi yang indah ini melalui renungan pagi. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, membuka hati kami dan memampukan kami memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kuatkan iman kami dan yakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengar doa umat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Enyahlah diriku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Hamba yang didengar. Itulah tema kita saat ini. Saudara, hamba yang setia adalah mengenal tuannya dengan baik dan melayaninya dengan baik pula. Raja Daud adalah hamba bagi Allah dan dia merupakan hamba yang setia. Dia hidup berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia berada dalam lembah kelam, ia datang kepada Allah memohon pertolongan. Perikop kita hari ini merupakan bagian kelam yang dihadapi oleh Raja Daud. Ketika itu dia sedang sakit dan merasa lemah di hadapan lawan-lawannya. Ia berada di titik rendah kehidupannya sebagai raja. Di hadapan rakyatnya juga dan di depan lawannya. Rasanya itu adalah hukuman dari Tuhan atas diri sang raja. Meski tidak dijelaskan dalam perikop ini tentang kesalahan Daud pada waktu itu. Namun Daud menulis agar Tuhan tidak menghukumnya
dalam amarahnya. Ia memohon belas kasihan Allah. Ia memohon kesembuhan dan menanti dengan sangat pertolongan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun kita tidak mendapat jawaban bahwa Daud sembuh dan pulih setelah ia memohon dan berseru kepada Allah, namun kita dapat belajar dari Daud bahwa setelah ia memohon dan berseru kepada Allah, ia menjadi kuat kembali untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Pun dalam menghadapi lawannya, dalam kelemahannya, dia memilih untuk setia memohon kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan mendengar permohonannya. Sungguh Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang setia kepadanya. Tetaplah percaya kepada Dia, berserulah senantiasa, dan naikkanlah permohonanmu kepada Dia, sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Bila hari ini ada di antara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, ataupun pergumulan batin, kiranya Engkau memberi kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar menurut kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan dalam rumah tangga kami masing-masing. Damai sejahtera-Mu dan pengampunan kiranya senantiasa memenuhi setiap rumah tangga. Tolonglah setiap orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga agar hidup saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh langkah kami hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Berikan kesehatan, hikmat, semangat bekerja, serta hati yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan. Terpujilah Dikau Tuhan untuk semua kemenangan yang Engkau nyatakan bagi kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan pada saat ini. Mari kita melangkah dengan iman, sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar doa setiap hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Itulah saudara dan saya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.